Yang mana saya sangat senang untuk bisa bersama-sama dengan saudara. I really appreciate the effort that you make to come through the rain. Yang mana saya sangat senang atas upaya yang saudara lakukan di meskipun hujan. I thought that we have rain in Holland, Yang mana saya pikir kita memiliki curah hujan besar di Belanda. but your rain is way harder than our rain. Tetapi ternyata yang mana hujan di sini lebih kencang daripada Belanda. I think 1 minute in this rain I'm going to be soaking wet. Yang mana saya mau katakan bahwa 1 menit di hujan di Indonesia yang mana akan basah semua. So I really appreciate also from other churches, Pastor Zach, Pastor Derry, Jadi Pastor Scott, and Pastor Stevie. Thank you for coming, men from your churches. Really appreciate that. Saya sangat apresiasi pastor-pastor ini dan juga para disabel kalian bahwa saya sangat apresiasi kalian semua. If you have your Bibles with you, please go to Hebrews 12. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita buka dari Ibrani pasal 12. And so we're going to read a few verses from there. Kita akan membaca beberapa ayat dari Ibrani. And so I brought a picture of a Dutch coach. Yang mana saya membawa ada gambar dari pelatih sepak bola Belanda. And so he became pretty popular in England. Yang mana dia menjadi lumayan populer di Inggris. He took one of the most expensive English teams. Yang mana dia melatih salah satu klub yang mana sangat mahal di Inggris. Called Manchester United. Yaitu klub Manchester United. And so this team consists of millionaires. Yang mana klub ini terdiri dari berbagai jutawan. All these players, they make a lot of money. Yang mana semua pemain dari MU mereka membuat dan menghasilkan banyak uang. He started to coach that team. Kemudian ketika dia mulai melatih tim ini, And the first 4 games, they all lost. yang mana game 4 kali pertama mereka semua kalah. Then they made a calculation. Kemudian membuat kalkulasi. They can calculate how much every team ran in the amount of kilometers. Yang mana mereka membuat kalkulasi beberapa orang berlari dalam hal jangka satuan kilometer. And so they have computers to calculate that, and he found out that his team in the last game ran 18 kilometers less than the other team. Yang mana setelah membuat kalkulasi tersebut, analisis ini akhirnya dalam komputer itu mengatakan ternyata tim mereka berlari kurang dari 18 km dibanding tim lain. And he says that is the reason that we lost. Dia mengatakan itu alasan kenapa kita kalah. You did not give the effort. Tidak memberikan upaya. And he brought a correction on his team. Kemudian membawa koreksi kepada timnya. On a day that they were all off, Yang mana di hari yang mereka sedang libur. they had to come. Dan mereka harus datang untuk berlatih. So here are the millionaires. They all come with the Maseratis, the Lamborghinis, and the Ferraris. Kemudian datanglah semua pemain jutawan ini dengan Maserati, Ferrari, Lamborghini. And he says, on your off day, you will run 18 kilometers extra. Dan dia mengatakan dalam hari libur kalian harus berlari 18 km sebagai tambahan. And he said, not only you, but I'm part of the team, and I will run 18 kilometers also. Mengatakan tidak hanya kalian tetapi saya akan menjadi bagian dalam tim itu akan berlari hingga panjang 18 km. Now, he's an old guy. He's 52 years old. Yang mana Ten Hag adalah seorang sangat tua, 52 tahun. But from that moment on, the team respected him. Tetapi pada saat itu juga tim respect si Ten Hag. And they started to work with a different attitude. Kemudian mulai bekerja bersama dengan attitude yang berbeda. And the next 11 games, they all won. Kemudian untuk 11 game selanjutnya mereka semua menang. Now, I'm not going to speak about working harder or running harder this evening. Pada malam ini saya tidak ingin berbicara mengenai bekerja keras atau berlari dengan lebih keras. But I want to speak about a topic that is very important for us to change. Namun ingin membawa topik bagi kita dalam hal pentingnya untuk berubah. And to become more and more like Jesus. Untuk bisa lebih dan lebih mendekat seperti Yesus. And this is a topic that the Bible speaks about a lot. Ini adalah suatu topik yang dibicarakan Alkitab seringkali. The Bible speaks about the love of correction. Berbicara mengenai kasih akan koreksi. And so let's speak about that for a moment. Mari kita berbicara mengenai hal ini untuk sebentar, saudara. In Hebrews 12, we're going to read verses 5 and 6. Dalam Ibrani pasal 12 kita akan membaca 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang diakuinya sebagai anak.
And then the apostle goes on and he speaks about correction in verse 9. Kemudian yang mana Rasul melanjutkannya lewat ayat 9 selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? And so he explains nobody likes correction. Who likes correction? Karena dia menjelaskan tidak satu pun yang suka koreksi. Siapa yang suka koreksi di sini? No, I do not like correction at all. Nah, saya tidak suka koreksi apapun. Do my children like correction? Apakah anak-anakku suka dengan koreksi? No, Daddy, no. Oh, pardon, enggak. Nobody likes it. Tidak ada satu pun yang suka. But sometimes it's good for us. Namun terkadang ada hal yang baik bagi kita. And so this is part of a healthy family. Ini adalah suatu bagian yang sehat dalam hal keluarga. And this is also part of a healthy church. Juga bagian yang sehat dalam gereja. And so the apostle goes on and he explains this in verse 11 to 14. Kemudian Rasul melanjutkannya lewat ayat 11 sampai 14. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. So I want to preach a short sermon about training to justice. Yang mana saya ingin berbicara mengenai melatih untuk hal yang mana keadilan atau kebenaran. And so the Bible says here at the end of this verse, it speaks about people who used to be weak. Yang mana akhir menjelaskan lewat ayat terakhir ini menjelaskan orang terbiasa yang mana lemah saudara. Hands hanging down, yang mana tangannya mulai terguncang, feeble knees, kemudian kaki yang terguncang, but now they become men. tapi sekarang menjadi pria, They become strong. menjadi kuat, They have character. memiliki karakter. And this is all done through the purpose of correcting and training. Ini semua datang oleh karena tujuan dari hal latihan kemudian koreksi. And so the word that the Bible uses here is the word correction. Jadi kata yang dipakai di Alkitab adalah kata koreksi. And this means in Greek education. Yang mana dalam bahasa Yunani artinya adalah edukasi. It means to train. Kemudian untuk melatih. It means to feed. Yaitu untuk memberi makan. Now in our mind usually, yang mana biasanya yang kita pikirkan, we think it's painful, kita berpikir sangat menyakitkan, it's nasty, kemudian buruk, it can even feel like I'm being rejected, bahkan bisa terasa saya ditolak, and I do not want to receive it, aku tidak ingin menerima ini, and I do not want to give it. dan aku tidak ingin memberikan ini. So let's speak first of all about the love of correction. Yang pertama, saudara, mari kita berbicara mengenai kasih dalam hal koreksi. I don't know about the Indonesian culture, but the Dutch culture has more and more problems with correction. Yang mana saya tidak mengetahui mengenai budaya Indonesia, tapi dalam hal budaya Belanda memiliki masalah banyak mengenai koreksi. Every year there's more accidents when police officers are checking the traffic. Yang mana setiap tahun selalu lebih banyak kecelakaan ketika polisi sedang melakukan pengaturan lalu When lintas, they do a test for alcohol and drugs, melakukan tes untuk alkohol kemudian obat terlarang, people drive into the policeman. yang mana orang-orang langsung menerobos. And these kind of accidents, they are on purpose because people do not want to be corrected by the police. Yang kecelakaan terjadi dengan sengaja oleh karena orang-orang tidak ingin dikoreksi oleh polisi. We read about pupils at school. Kita membaca mengenai orang-orang di sekolah, They misbehave. yang mana mereka berkelakuan buruk. Then the director of the school sends them home. Kemudian yang mana kepala sekolah harus mengeluarkan mereka ke rumah. The parents go to the judge. Kemudian orang tua harus mendatangi hakim. And then the judge says the school has to take this bad child back. Kemudian yang mana hakim mengatakan sekolah harus bertanggung jawab untuk
anak didik yang buruk ini. So there's more and more problems in correcting people. Karena makin ada semakin banyak masalah dalam hal mengoreksi orang. We see this also in the education and the raising of kids. Kemudian kita juga melihat dalam hal edukasi untuk bisa membesarkan anak. Many men were never corrected when they were young children. Karena banyak sekali pria tidak pernah dikoreksi ketika masih anak kecil. And now they become fathers. Namun sekarang telah menjadi ayah. And the only thing that they know is they want to be a buddy or a friend to their children. Yang mana yang hanya mereka tahu adalah untuk bisa menjadi tubuh atau menjadi teman bagi anak-anaknya. They want to be popular with their own children. Ingin menjadi populer dengan anak-anak mereka. And they have fear to bring correction to their children. Namun memiliki rasa takut untuk membawa koreksi terhadap anak mereka. Because they think if I correct my child, I will lose the affection or the love of my child. Karena mereka berpikir kalau aku mengoreksi anakku, aku akan kehilangan kasih sayang dari anakku sendiri. And so in the Dutch society, you see more and more children out of hand. Yang mana kita dalam masyarakat Belanda kita melihat anak kecil yang mana di luar kontrol. Because they do not understand the love of a father. Oleh karena tidak memahami mengenai kasih dari ayah mereka. See, what is the love of a father? Dia akan menjadi kasih dari seorang ayah saudara. The love of a father is that he wants to equip his children. Yang mana kasih dari ayahnya itu untuk memperlengkapi anaknya. He wants to prepare them for adulthood. Ingin mempersiapkan mereka untuk kedewasaan nantinya. He wants to prepare them for responsibility. Ingin mempersiapkan mereka dalam hal tanggung jawab. He knows that if they want to be blessed in business life, Dia mengetahui kalau mereka ingin terberkati dalam kehidupan bisnis, they have to obey. mereka harus patuh, They have to cooperate. harus berkooperasi. And so a father wants to teach this to his children. Ayah ingin mengajarkan ini kepada anaknya. And that means that when his children or have a bad attitude, Itu artinya ketika anaknya memiliki kelakuan yang buruk, that he brings correction. bahwa dia akan membawa koreksi. The Bible says in Proverbs 10:17, Yang mana kita mengatakan dalam Amsal 10:17, if you keep instruction, ketika kamu mengindahkan didikan instruksi, this is life. itulah kehidupan. But if you do not accept correction, Namun ketika tidak menerima koreksi, your life will go astray. kemudian yang mana hidupmu akan melayang-layang. It means your life will not go on a straight path. Itu artinya hanya tidak akan maju ke jalan lurus. It means that you will deviate from the straight path. Namun saudara akan terombang-ambing dalam beberapa bagian yang ada. So the Bible says actually you should be happy when correction is brought to you. Akhirnya mengatakan kamu harus menjadi bahagia ketika koreksi ini harus dibawa kepadamu. God is a loving God that brings sometimes correction. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi yang terkadang membawa koreksi. In Proverbs 3:11, the Bible says, "My son, do not despise the correction of the Lord." Yang mana Amsal 3:11, anakku janganlah engkau memandang rendah akan setiap koreksi dari Tuhan. Because if God loves you, He will correct you. Sebab ketika Tuhan mengasihimu, Dia akan mengoreksimu. That is like a father that loves his children. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. So let me speak secondly about our decision. Mari kita berbicara mengenai keputusan kita. We have to make a decision about correction in Bahwa kita life. harus membuat keputusan dalam hal koreksi kehidupan. You can run away from correction. Saudara bisa saja berlari, berpaling dari koreksi. You can refuse correction. Saudara bisa menolaknya. I do not want to accept it. Dan dia ingin menerima koreksi ini. You can make a wrong conclusion. Saudara bisa membuat suatu yang namanya kesimpulan yang salah. And you can say he doesn't like me. Dan bisa mengatakan dia tidak suka padaku. He rejects me. Dia menolakku. And so we can run away from correction. Yang mana kita bisa berlari, berpaling dari koreksi. We can also be afraid to bring correction. Kita juga bisa menjadi takut untuk membawa koreksi. If you're a leader of a music group, Kalau saudara adalah pemimpin dalam hal grup musik, you have to speak sometimes. saudara terkadang harus berbicara. Because if people come late for practice, Karena ketika orang datang terlambat untuk latihan, and it's always the same guy that comes late for practice, dan kemudian selalu orang yang sama datang terlambat, and you are afraid to bring correction to him, dan kalau saudara takut untuk memberikan koreksi ini, then somebody else in the music band will say, well, if he can come late, I'm going to come late also. dan yang mana seseorang dari grup itu akan mengatakan kalau dia bisa datang terlambat, aku akan melakukannya juga. And if you are afraid to bring any correction, then the third or the fourth member of the music group will come late also. Kalau saudara takut memberikan koreksi,
koreksi dan akhirnya peserta ketiga, keempat, kelima juga akan datang terlambat. And number 5 in the music group says, everybody comes late here, forget this band. I'm gonna cancel this band. Kemudian orang kelima mengatakan, oke, semua orang datang terlambat dan saya akan keluar batal dari latihan ini. And you have chaos. Dan sekarang menjadi kacau. And you don't have order. Yang mana saudara tidak memiliki perintah. There's no joy. Tidak ada sukacita lagi sekarang. There's no fulfillment Tidak ada pemenuhan of people doing something. ketika orang melakukan sesuatu. Because the leader is afraid to bring correction. Karena pemimpin menjadi takut untuk memberikan koreksi. So what is love? Jadi apa yang disebut dengan kasih, saudara? We have to make a decision. Karena kita harus membuat Do keputusan. I love my children enough to bring correction? Apakah aku cukup mengasihi anakku untuk membawa koreksi ini? It is very easy to be popular. Yang mana sangat mudah untuk menjadi populer, saudara. To be a father that is always playing with his children. Untuk menjadi seorang ayah selalu bermain dengan anak-anaknya. To be a father that always accepts the behavior of the children. Menjadi ayah untuk selalu menerima apapun jenis kelakuan anak-anaknya. But actually it's very selfish. Tapi sebenarnya ini sangat egois. You see something not in order with your child. Saudara melihat sesuatu yang tidak sesuai, tidak pas dengan anak-anakmu. He's not obedient. Yang mana ini bukan sesuatu hal. He's not respectful. Yang mana misalnya dia tidak menghargaimu. But I don't care about how he develops. Tetapi saya tidak peduli dengan bagaimana kelakuannya ini berkembang. I just want to be popular. Sebab saya hanya ingin menjadi populer. And that's why I do not say anything. Itulah sebabnya aku tidak ingin mengatakan apapun. So what is real love? Jadi apa yang menjadi kasih yang sejati itu? Real love means Kasih sejati artinya I love you too much yang mana saya sungguh mengasihimu to allow this in your life. untuk mengizinkan ini dalam hidupmu. This is not good for you. Ini tidak baik untukmu. This is not preparing you for adulthood. Ini tidak akan mempersiapkanmu untuk kedewasaan. This is also not good for the people around you. Ini juga tidak baik untuk orang di sekitarmu. This is not good for your younger brothers and sisters. Tidak baik untuk adik-adikmu. Because they see an example that is not a good example. Karena mereka melihat teladan yang tidak baik. And that is the reason that they have to correct you. Dan itulah alasan mengapa mereka harus mengoreksimu. And you know what? A church is a lot like a family. Yang mana saudara semua dikatakan bahwa gereja tampaknya lebih mengenai seperti keluarga. That is the reason that we do have correction in the church. Itulah alasan kenapa kita memiliki koreksi di gereja. Because we say this is not good for you. Agar kita mengatakan yang mana ini tidak baik untukmu. It also is not good for the brothers and sisters in the church. Dan juga tidak baik untuk saudara-saudari di gereja. Because you're an example for the brothers and the sisters in the church. Karena kamu adalah contoh bagi saudara-saudarimu di gereja. Now our text says, Dan yang mana ayat kita mengatakan, saudara, to bring correction untuk membawa koreksi is not joyful. ini bukan sesuatu yang bersuka cita. It is painful. Namun ini ada ibaratnya duka cita. It is never nice. Tidak pernah kelihatan baik. The emotion is always not nice. Karena emosi selalu perasaan yang tidak baik. It is not nice to bring it to somebody. Tidak menyenangkan untuk memberikan kepada seseorang. And it's not nice to receive it. Kemudian ibarat tidak nyaman untuk menerimanya. But look what the text says. Tetapi lihat apa dikatakan lewat ayat kita. Afterwards, Yang mana setelah itu, it brings a peaceable fruit of righteousness. yang mana itu membawa suatu kedamaian akan kebenaran. It brings a good fruit. Membawa buah yang baik. It has a good effect in life. Memiliki dampak yang baik untuk hidup. And so correction, the Bible says, forms our lives and forms our character. Yang mana kita mengatakan bahwa koreksi membentuk kehidupan dan karakter. We have the example of a young disciple with the name of John Mark. Yang mana kita memiliki contoh dengan murid yang sangat muda bernama John Mark. The Bible speaks about him in Acts 15 verse 37. Yang mana kita berbicara mengenai dalam Kisah Rasul 15 ayat 37. And so the Bible says that Paul insisted that we will not take him with us. Yang mana kita mengatakan Paulus bersikeras kita tidak akan membawanya bersama kita. He departed from us before. Dia telah meninggalkan kita sebelumnya. We were preparing for this voyage. Kita telah ingin mempersiapkan perjalanan We ini. were counting on him. Kita
tadinya mengandalkan dia. He said that he would come with us. Dia mengatakan dia akan datang bersama kita. Then on the last moment, Kemudian di momen-momen terakhir, he bailed out. yang mana dia keluar. And so Paul says, Yang mana Paulus berkata, next voyage, yang mana untuk perjalanan we're not taking selanjutnya him with us. kita dia akan membawanya. And Barnabas, Dan Barnabas, he's the uncle. ternyata dia paman dari orang ini. He is the uncle of John Mark. Dia adalah paman dari Yohanes Markus, He has family ties. yang mana ada ikatan keluarga. And he says, no, I do not agree with you, Paul. Kemudian enggak saya setuju dengan kamu Paulus. And the Bible then says Nah, kita kemudian mengatakan that there was a contention in verse 39, a contention that was so sharp that Barnabas and Paul, they parted from each other. yang kemudian akhirnya ayat 9 mengatakan akhirnya ada gesekan yang akhirnya Paulus dan Barnabas mereka berpisah satu sama lain. See, that's why it's sometimes difficult to bring correction. Itulah sebabnya terkadang rumit untuk membawa yang namanya koreksi ini. It can be family. Ini bisa saja dalam hal keluarga, It can be a good friend. teman yang baik. And so Barnabas was not willing to correct. Yang mana Barnabas dia tidak bersedia untuk bisa mengoreksi. But Paul says, no, we have to teach John Mark something. Tetapi Paulus mengatakan kita harus mengajarkan sesuatu pada Yohanes Markus. I'm not rejecting him. Saya tidak menolaknya. I'm not saying that he is no good. Saya tidak mengatakan oh dia tidak But baik. it's healthy for him that he feels. Tapi sehat baginya untuk apa yang dia rasakan sekarang. And then we see later on Kemudian setelah kita melihat that John Mark is changed by this correction. bahwa Yohanes Markus dia akhirnya berubah akan aksi ini. Because later on he comes back in the ministry. Karena setelahnya ketika dia kembali dalam pelayanan ini, And in 2 Timothy 4 verse 11, lewat 2 Timotius 4:11, here we have Paul at the end of his life. yang mana dia memiliki Paulus di akhir hidupnya. And he says, get John Mark and bring him. Dan dia mengatakan, biarlah kamu bawa Markus bersama kita. Because he's useful to me in the ministry. Karena dia sangat berguna, sangat menolong untuk pelayanan kita. So something powerful had changed in the life of John Mark. Ada sesuatu yang berubah dengan sangat luar biasa dalam kehidupan Yohanes Markus. So first he was feeble, you could not count on him. Yang mana tadinya dia adalah tergoyang. But now because of the correction, something strong came in his life. Tergoyang tidak dapat diandalkan, tapi oleh karena koreksi ada sesuatu yang memperkuat hidupnya. And Paul says, I can use him, he has become a man that I can count on. Paulus mengatakan saya bisa memakainya, dia sekarang menjadi pria yang bisa aku andalkan. I was a disciple and we had a music band. Ketika aku masih disabel, kemudian kita ada grup musik. And so we were not always very reliable. Yang mana kita tidak selalu dapat diandalkan waktu itu. And so at a certain moment, my pastor, he called us. I was the leader of the band. Yang mana kemudian ada momen pastor memanggil kami, aku waktu itu pemimpin dari band itu. And I remember my pastor, he called us into his office. Aku masih mengingat pastor kami waktu itu memanggil kami semua ke And kantornya. he said, I cannot count on you. Dia mengatakan aku tidak dapat mengandalkan kalian. And I'm going to take this band out of ministry for 3 months. Kemudian aku tidak akan memasukkan And band ini dalam pelayanan selama 3 bulan. We were all very disappointed. Kami satu grup band sangat kecewa. But after 3 months, we came back into ministry. Namun setelah 3 bulan kami kembali dalam pelayanan ini. And we did a lot better. Dan kami melakukan hal yang jauh lebih baik. It helped us. Itu menolong kami. So correction, it does not mean that somebody hates you. Yang mana koreksi bukan berarti bahwa seseorang membencimu. Correction means that somebody wants to make you better. Tetapi koreksi artinya bahwa seseorang ingin membuang menjadi lebih baik. Correction means that something is done to you. Yang mana koreksi artinya ada sesuatu yang telah diperbuat kepada saudara. It's not only words that are spoken. Yang mana bukan hanya mengenai perkataan yang disampaikan. The Bible speaks about Eli, the high priest. Yang mana kita berbicara mengenai Eli yang mana adalah seorang imam besar tertinggi. And his sons are misbehaving in the temple. Yang mana ketika anaknya berkelakuan buruk di bait suci. They're messing around with the women in the temple. Yang mana mereka yang memberikan kacauan dengan berbagai wanita di dalam bait suci itu. They're taking from the sacrifices that were meant for the Lord. Yang mana mereka mencuri korban yang seharusnya dimaksudkan kepada Tuhan. And so God says, Kemudian Tuhan berkata, his sons yang mana artinya mana putranya itu, were not restrained by Eli. yang mana tidak dimarahi oleh si Eli.
And he says, Eli, that's why I will judge you. Kemudian dia mengatakan, Eli, itulah sebabnya aku akan menghakimimu. Now Eli had spoken to his sons. Yang mana Eli dia berbicara kepada putranya Oh, ini. my boys, why are you doing this? Oh anak-anakku, kenapa kamu melakukan ini? I hear a bad report about you. Don't do these things. That is not nice what you do. Oh, aku mendengar laporan yang sangat buruk mengenai, jangan lakukan hal-hal tidak baik ini. But God judged Eli. Tetapi yang dihakimi itu adalah si Eli. He says, you should have restrained your boys. Dia mengatakan, kamu seharusnya sudah memarahi anak-anakmu ini. This is a word that you use for like a horse that you pull him on the reins. Yang mana ini adalah sesuatu yang kita pakai untuk kuda, yang mana kita menarinya dengan tali. This is a word like when you're on your scooter and you have to brake your scooter. Yang mana ibaratnya ketika kita dalam motor kita harus menarik rem. Because your scooter wants there's like a turn in the road. Karena sebab yang mana motor kita ketika ada persimpangan. But you're going too fast and you're going straight through the corner. Kemudian ketika kita terlalu cepat, akhirnya kita bisa lurus saja. And in order to go through the corner, you have to brake. Dan agar bisa mencapai ujung sana, kita harus berhenti mengerem. It is a word that it means, why didn't you take the position away from your children? Yang mana adalah kata yang dipakai, kenapa kamu tidak mengambil alih posisi dari anakmu ini? You should have done something. Kamu seharusnya sudah melakukan You sesuatu. should have kept them on the road. Seharusnya sudah menjaga menahannya dari You should jalan have itu. taken their position away from them. Seharusnya mengambil alih dari setiap posisi dalam mereka ini. And maybe you would have been able to save them. Dan mungkin kamu sudah mampu untuk menyelamatkan mereka. But now you're allowing them to be out of control. Namun sekarang kamu mengizinkan mereka untuk di luar kendali. And God says, I will punish the father also. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menghakimi ayahnya. So the question is, Pertanyaan saudara, for a pastor and for a leader in the church, untuk seorang pastor dan pemimpin di gereja, do you have the courage to bring correction? apakah saudara memiliki keberanian untuk memberikan koreksi ini? For a disciple, am I man enough that I can take correction? Yang mana untuk murid, apakah aku ada seorang pria yang mampu untuk menerima koreksi? Just like the soccer players. Sama seperti pemain bola tadi. They were all millionaires. Yang mana mereka semua adalah jutawan. They were all spoiled. Mereka semua telah dimanjakan. But they took the correction. Tetapi mereka tetap membawa, mengambil, menerima koreksi itu. And it made them better players. Yang membuat mereka menjadi pemain yang lebih baik. Sometimes I hear disciples say, Terkadang aku mendengarkan murid berkata, I don't want to be corrected. saya tidak ingin dikoreksi. And when I make mistakes, Kemudian ketika ada kesalahan, I'm gonna keep my mouth shut. dan akhirnya saya akan menutup mulutku. Why should I be honest? Kenapa saya harus menjadi jujur? Why should I confess the sin in my life? Kenapa saya harus mengakui dosa dalam hidupku? Because if I'm honest, Oleh karena ketika aku jujur, perhaps I'll be corrected. kemungkinan aku akan dikoreksi. Perhaps I'm gonna be punished somehow. Kemungkinan mungkin saja ada hukuman dari hal ini. See, we have to have a fear for God. Yang mana kita harus memiliki rasa takut kepada Tuhan. And we have to have a respect for God that is bigger than our egos. Yang mana kita harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang mana jauh lebih besar dari ego yang kita miliki. The Bible says in Proverbs 1 verse 7 that the fear of the Lord is the beginning of the knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yang mana Amsal 1:7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina ajaran dan didikan. So we have to find God's opinion more important than our own opinion. Jadi kita harus menemukan opini Tuhan lebih penting dari opini sendiri. And secondly, a lot of times there is only one way to have power over sin. Yang mana terkadang saya mengatakan hanya ada satu cara yang terkadang untuk memiliki kuasa lebih besar dari dosa ini. When people cannot break the habit of sin, Ketika orang tidak dapat menghancurkan akan setiap kebiasaan dosa, a lot of times it is because they do not confess it.
Seringkali adalah karena mereka belum pernah mengakuinya. The Bible says, he who confesses sin, Alkitab mengatakan dia yang mengakui dosanya, the Lord will forgive him his trespasses. yang mana Tuhan akan mengampuni setiap pelanggarannya. It speaks about an influence of sin that goes on when we do not speak about it. Berbicara mengenai pengaruh dari dosa yang akan terus berlanjut kalau kita tidak mengatakannya. Psalm 7 verse 14. Yang mana kemudian dalam hal Mazmur 7 ayat 15, sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. So people who are not honest about things that are bad in their lives, Jadi orang yang tidak jujur mengenai hal yang buruk dalam hidup mereka, it speaks here about a progression. yang mana ini akan menjadi suatu akan berkembang. It speaks about conceiving. Berbicara mengenai memahami, It speaks about pregnancy. kemudian mengenai mengandung, And then it speaks about giving birth. kemudian akhirnya setelah itu adalah melahirkan. It is like the sin of David with Bathsheba. Seperti dosa dari Daud bersama dengan Bathsheba, David was quiet. yang mana Daud dia diam saja. He did not write any psalms in those months. Dia tidak ingin menulis Mazmur dalam waktu-waktu ini. Then that son was born. Kemudian yang mana akhirnya ketika ini dilahirkan, And just before that, dan tepat sebelum itu, he killed the husband of Bathsheba. yang mana dia membunuh suami dari Bathsheba, First there was sin, yang mana tadinya sudah ada dosa, but it became even worse. kemudian bahkan menjadi lebih buruk lagi. It became murder. Kemudian dia sekarang menjadi seorang pembunuh. If we hide sin, Ketika kita menyembunyikan dosa saudara, it becomes worse. ini akan menjadi lebih buruk. And so that's why we have to be honest. Itulah sebabnya saudara kita harus menjadi jujur. Proverbs 28 verse 13. Yang mana Amsal 28 ayat 13. When we cover our sin, Kalau kita menutup dosa kita, we will not prosper. kita tidak akan makmur. But if we confess, Namun ketika kita the mengakuinya, Lord will give mercy. yang mana Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. So let me close. Biar aku menutup saudara. This is the goal of God. Ini adalah menjadi tujuan dari Tuhan. He wants to bring power in our lives. Dia ingin membawa kuasa kekuatan atas hidup He kita. wants to build character in our lives. Ingin membawa karakter dalam hidup kita. It does not feel good to be corrected, Rasanya tidak baik untuk dikoreksi, but it brings strength in your life. tetapi membawa kekuatan atas hidupmu. And so this is the way that we should look at our families. Dan itulah bagaimana seharusnya kita memandang keluarga kita. I have trained my children. Yang saya telah melatih anak-anakku. I did not allow them to scream for nothing. Yang mana saya tidak mengizinkan mereka untuk main HP dengan tanpa alasan apapun. I did not allow them to cry without a reason. Kemudian saya tidak mau mereka melakukan sesuatu tanpa alasan. I did not allow them to nag. Kemudian saya tidak membiarkan mereka mengomel nggak jelas. You be quiet, Diam saja. or I'll get you. Tetapi aku akan berbicara padamu nanti. If there was certain behavior that was not good, Kalau ada kelakuan buruk yang bagaimana tidak baik, I would correct them. saya akan koreksi mereka. And so there was a day that we were in a shopping mall. Yang mana saya masih ingat ketika kami waktu itu di mall. I was walking there with my small children, Kemudian aku berjalan bersama dengan anak-anak kecilku. and I saw a family, Kemudian aku melihat keluarga. and this little child Kemudian anak kecil ini, screaming yang mana dia berteriak. and just rebellious. Kemudian yang mana dia berbangkang. And so my little son, he was 5 years old, Kemudian bayi putraku yang masih berumur 5 tahun. and he looked at them, Dan dia melihat mereka. and then he looked to me, Kemudian dia melihatku. and he says, "Daddy, Dia mengatakan, Pak, why doesn't the father do something?" kenapa bapaknya tidak melakukan sesuatu untuk anak ini? And so he understood something. Jadi dia paham sesuatu. It's normally that correction needs to be brought. Yang mana dia memahami bahwa sebenarnya udah beberapa akan dibawa koreksi. Even though he was only 5 years old, Meskipun masih berumur 5 tahun, he knew the power of correction. dia mengetahui kekuatan dalam hal koreksi. I speak with people in my church. Yang mana saya berbicara dengan orang-orang di gerejaku. They had
difficulties in having victory over sin. Yang mereka memiliki kesulitan untuk mendapatkan kemenangan atas dosa. But they confessed. Namun mereka mengakui. And now they do have victory over their sin. Dan sekarang mereka memiliki kemenangan atas dosa mereka. I have young people, and in the time that they were courting, they did something wrong morally. Yang mana saya memiliki orang yang pada saat mereka berpacaran, mereka melakukan suatu kesalahan secara moral. And they came and they confessed. Kemudian mereka datang dan mengakui ini. And I had to bring a correction. Dan mana mereka harus diberikan koreksi. And they said, for a little while you cannot play the piano anymore. Yang mana dan saya mengatakan untuk waktu sementara ini kamu tidak dapat memainkan piano dulu. And now, years later, Dan sekarang bertahun-tahun setelahnya, they are so grateful yang mereka sangat bersyukur that they were corrected. bahwa waktu itu mereka pernah dikoreksi. They were so grateful Sangat bersyukur. that I told them you have to halt the relationship. Yang mana saya mengatakan kepada mereka, kalian harus udahan dulu. Sometimes the married person, Terkadang memang seseorang telah menikah and they say, now we have a good start. dan dia mengatakan kami memiliki permulaan yang baik. Sometimes they find somebody else. Terkadang mereka menemukan orang lain. And they say, I'm thankful that first relationship did not continue. Yang mana mereka mengatakan aku bersyukur bahwa relasiku bersama orang yang dulu tidak berlanjut. If you look at John Mark, Kalau saudara melihat Yohanes Markus, he was corrected by the Apostle Paul, yang mana dia dikoreksi oleh Paulus. but he became a powerful instrument Dan yang mana sekarang dia menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam hal alat ini. because he was able to take correction. Sebab dia mampu untuk menerima koreksi. I heard about a young child, Saya mendengar mengenai seorang anak kecil, and he would always have a bleeding nose. yang mana dia akan selalu memiliki mimisan. I think it was a school friend of Pastor Ralph. Yang mana saya pikir ini adalah teman sekolah dari Pastor Ralph. And so there were little children, 5-6 years old, and this child would always have a bleeding nose. Yang mana mereka masih sekolah 5-6 tahun dan anak ini akan selalu mimisan. And one day that child fell on his head. Dan suatu hari mana anak ini jatuh kemudian yang mana mukanya terbentur. And you know what happened? Kemudian apa yang terjadi? He broke his nose. Yang mana hidungnya pecah. Worst of all. Yang mana hidung pecah. Now we think his nose is going to be worse than ever before. Kemudian sekarang kita berpikir kayaknya hidungnya akan semakin memburuk lagi. But that bone that broke, Tetapi ternyata tulang yang hancur itu, it healed. yang akhirnya sembuh. And because of the healing, it became thicker. Kemudian oleh karena ada kesembuhan tadi yang menjadi lebih tebal. And he never had a bleeding nose again. Dan sekarang tidak pernah mimisan lagi. And so this is the power of correction. Ini adalah kuasa, kekuatan dalam hal koreksi saudara. Those parts in our lives that are weak, they become strong. Yang mana hal bagian yang lemah dalam hidup kita sekarang menjadi kuat. And this is the desire of a loving father. Ini adalah keinginan hasrat dari seorang ayah yang mengasihi. He says, the weak hands I want to make you strong. Dia mengatakan tangan yang lemah ini aku ingin menjadikannya kuat. And he says, the feeble knees I want to put you on a stable rock. Kemudian yang mana kaki yang terguncang melayang, aku ingin menempatkan dalam fondasi batu yang kuat. This is the power of the gospel Ini adalah kuasa dari Injil that takes men like you and I, yang membuat saudara pria seperti saya dan saudara, with all our weaknesses, yang mana kita semua adalah lemah, with all our shortcomings, dan setiap kekurangan kita, with all the things that we lack in our lives. setiap hal yang mana dalam area tertentu kita kurang, And God is forming us yang mana Tuhan membentuk kita, and making us into men membuat kita menjadi pria that are responsible, yang mana bertanggung jawab, that can carry a weight, yang bisa mengemban beban, that can carry a responsibility, mengemban tanggung jawab, that can be leaders of their family, bisa menjadi pemimpin dari keluarga mereka, examples to your children. teladan bagi anak-anak. This is the power of the gospel. Ini adalah kuasa dari Injil itu, God is training us, yang mana Tuhan melatih kita, making us better than we were before. membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Amen. Do you believe that? Amin. Apa saudara percaya? Let's all bow our heads Mari kita semua tundukkan kepala and let's close our eyes. dan memejamkan mata. I wanna make a call Saya ingin membuat panggilan at the end of this discipleship. di akhir nanti pemuridan ini. Very simple call.
Sangat simple. Perhaps you want to give your life to Jesus. Mungkin saudara ingin memberikan hidupmu bagi Yesus. You've not done that before, Dan tidak pernah melakukan sebelumnya. or the Holy Spirit convicts you, Atau Roh Kudus meyakinkanmu. and you need to rededicate your life. Dan saudara perlu mendedikasikan ulang hidupmu. And if you want to make that decision, Kalau saudara ingin membuat keputusan itu, you say yes. katakan ya. I believe that God is speaking to me. Saya percaya bahwa Tuhan berbicara kepadaku. I'm nervous in my heart. Yang mana saya begitu canggung dalam hatiku. I need to make this commitment. Dan ya, saya perlu membuat komitmen And ini. I want to become a child of God. Dan saya ingin menjadi anak Tuhan. I believe that He is a loving Father. Saya percaya bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi. I want to restore my relationship with Him. Aku ingin memulihkan relasiku bersamanya. If you're that person, Kalau saudara adalah orangnya, raise your hand very quickly silakan angkat tangan segera and put it back. dan silakan turunkan In Jesus' name. dalam nama Yesus. Hallelujah. Okay, then we can all look up. Dan kita bisa melihat ke sini. And Kita semua, so, mari lihat ke sini. at the end of my sermon, Yang mana di akhir dari khotbahku, I think it's fitting that we would speak a little bit about this. yang mana saya yakin ini sesuai kalau misalnya kita bisa membahas sedikit mengenai ini. And perhaps you have questions. Mungkin saudara ada pertanyaan, I want to open this up. saya ingin memberikan kesempatan. You don't have to reveal your most personal things, Yang mana saudara tidak perlu mengungkapkan hal yang sangat pribadi darimu. but perhaps you have a general question Tetapi mungkin pertanyaan secara umum about correction, mengenai koreksi, about the love of God, mengenai kasih Tuhan, how we do things in discipleship. bagaimana kita melakukan hal pemuridan. And if you have a question, raise your hand. Kalau saudara pertanyaan, silakan angkat tangan. Yeah, please. Saya ingin bertanya, terkadang saya sering mengoreksi adik saya karena dia sering melakukan kesalahan, karena dia sering pulang larut malam, dan ketika saya mengoreksinya dia tersinggung, kesal, bahkan dia memaki saya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana cara kita merespon yang tepat menghadapi ketersinggungan ini? So he used to rebuke his younger brother, and then but because he can't late night, so the younger brother says like no, and then cussing at him and stuff. How should he respond that kind of And so how old were you? Jadi kamu umur berapa? 19. 19. And how old was your younger brother? Kemudian adikmu? 14. 14. Ya. Did he listen to you? Dia dengar kamu kalau kamu ngomong? Tidak kesal ketika saya ngomong. He actually got vexed. You got angry? Yeah, he got vexed and opposing, you know. And then what happened? Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kita cekcok. And then sparring out, you know. So he started to fight. Yeah, kind of. And so are you the oldest in the home? Jadi kamu yang paling tua di rumah? Ya, Ya. Is there a father in the home or Apakah not? ada papa di rumah atau enggak? ya. So what did the father say? Jadi apa yang dikatakan papa, ayah? Biarin aja bodo amat aja. Well, he's like, no, doesn't matter. The father said it's no problem. Yeah. But he ignored that. The father ignored yeah, it. the father ignores that sin. Okay. Yeah, then you have a home that is not functioning as it should. Yang mana artinya saudara memiliki keluarga yang mana tidak berfungsi seperti yang seharusnya. So that's why it is so important that the father takes that responsibility. Itu sebenarnya ayahnya yang sebenarnya harus mengambil peran ini, tanggung jawab ini. Because if there was only you and a mother, Karena kalau misalnya kamu doang atau mama, I believe you as an older brother, he would respect you more. yang mana saya percaya bahwa kamu sebagai yang paling tua itu dia akan menghargai kamu lebih lagi.
But now you are trying to correct him. Tapi sekarang kamu sudah mencoba untuk menegur dia, mengkoreksi. But the father is there also. Tetapi sekarang ayahnya juga di sana. And he says it's no problem. Dan dia mengatakan tidak masalah. So what will your younger brother choose? Jadi apa yang akan dipilih oleh adikmu itu? He will choose to listen to your father. Dia akan memilih untuk mendengarkan ayahmu. And so you cannot win. Jadi kamu tidak dapat memenangkan itu. So it's very difficult. Jadi itu sangat rumit. Yeah. So it's the responsibility of the father. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab dari ayah. And what I would do, I would try to speak to your younger brother. Dan apa yang akan aku lakukan? Aku akan berbicara dengan adik itu. I would try to speak and explain with words. This is not healthy for him. Saya akan mencoba menjelaskan, berbicara dengan perkataan yang mana ini tidak sehat untuk dia. But you cannot really enforce. Tapi kamu tidak benar-benar kayak memaksa itu. And then you will be your own man. Dan yang mana kamu akan menjadi dirimu sendiri. And one day you will have your own family. Dan yang mana suatu hari nanti kamu akan memiliki keluarga sendiri. And then you can do it Dan kamu bisa melakukannya nanti as the Bible tells you. seperti yang dikatakan Alkitab. Okay. I understand you love your brother, Yang mana aku paham dengan kamu mengasihi adikmu. but you cannot make him completely as you want. Tetapi kamu tidak bisa membuat sepenuh seperti yang kamu inginkan tadi. Good question. Yeah. Pertanyaan yang bagus. Yeah, Pastor Steve. So as men, we also have our pride. So often when we get corrected, Yeah. a lot of emotions come up. So how do you process your emotions at the same time, but also remembering what the sermon is all about, that it's helpful. So as men, how can we handle correction in the right way, even though we have sometimes a lot of emotions coming with it? Yeah. Well, like our text explains, it is painful. And so God understands that the emotions are not nice emotions. And as a father, when you bring correction, you also have emotions. When I tell my child, do not touch this, and I explained it once or twice, and then he goes again, and he goes again, and you know what he will do? He will do this. He will go like, do you mean what you say? And so he's challenging you. Yeah. You have to do something. You have to do something like this. And then he goes, he cries, and we do not want to cause pain, but we say it is not good for him that he is disobedient. So when I have to correct him, I have emotions also. I do not like it. When his will goes against my will, it's easier to say, okay, play and stop, and I go on with my thing. And sometimes it is painful. There's a lot of emotions. He is disobedient, and I have to correct, and it costs time, and it's crying sometimes. But we have to understand it's better for me, and it's better for the child. And there's nothing that we can change about that. We have to make a decision on what is best. What is best. And in the end, what you will have a child that at a certain moment there's going to be some little pain for him and for me, but in the future I'm going to have way less problems. In the future, in my life as a disciple, I'm going to have way less problems. So you have to see the benefit of corrections. And as a pastor, when I correct, I try to explain and say, listen, I'm not against you, I'm for you, I do not reject you, I do not hate you, but what you've done is not acceptable, so for a time I cannot have you to play the keyboard anymore, and so it's very important that you change the things in your life,
You have to become a little bit more spiritual and less carnal. And then after a few months, I will allow you in ministry again. And I explain them the process. And I try to enforce that I'm not against it. So. Jadi pertanyaan Pak Stevie tadi, bagaimana kita sebagai seorang pria terkadang kita memiliki rasa bangsa, kesombongan kita sendiri, tetapi di sisi lain kita paham dengan khotbah yang dikatakan, bagaimana kita menerima koreksi yang dipaparkan. Jadi Pastor menjelaskan mengenai misalnya seorang anak yang kita koreksi, dia jangan menyentuh ini sekali, dua kali, dan yang ketiga kali. Yang mana dia akan melihat ketika menyentuh itu. Artinya anak itu yang mana dia menantangmu, apakah ini benar-benar apa yang dia maksud? Dan yang dia menantangmu dan dia akan harus mengoreksinya. Ya, dan seperti yang dikatakan Alkitab, untuk mengoreksi ini membawa perasaan yang emosi yang tidak baik. Bahkan saya ketika mengoreksi seseorang, ya perasaan saya tidak baik karena saya tidak suka. Tetapi apa yang harus kita pahami adalah lebih baik dengan sakit yang sementara ini daripada nanti semakin menjadi besar dan kalau tidak mengindahkan koreksi itu maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Right. Very good translation. Who else? Siapa lagi? Yes. Saya mau bertanya di dalam Efesus 4 ayat 15. Di dalam Efesus 4 ayat 15 di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal pada Dia Kristus yang adalah kepala. Yang menjadi pertanyaan saya, terkadang kita sebagai orang tua mengoreksi anak-anak kita, kadang kita tidak mengoreksi, kita berpegang di dalam kebenaran tetapi tidak di dalam kasih. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita melontarkan kata-kata kekesalan mungkin. Seperti biasanya kita sering mengatakan, wah kamu gagap terus, kamu mengulangi terus, kamu bodoh sekali, gitu sering. Yang menjadi pertanyaan saya di situ, apakah karakter anak yang mendapatkan koreksi seperti itu, apakah ada pertumbuhan atau bagaimana? So Pastor, according to Ephesians 4:15, but speaking the truth in love and growing all things into Him who is the head, Christ. Alright, so this is about Ephesians 4:15. Yes. And then as a leader, me as the head of my family, sometimes I will rebuke my children, but not according to love. For example, like I will rebuke just like whatever I'm gonna say, but it's like with a rebuke, like there's no such a love in there. So with this kind of step, the way I rebuke or scold my children, will he be developed because the way I rebuke? Yeah, you have to do this in love. So correction is not about being angry. Jadi ya kita harus melakukan koreksi ini, teguran dengan kasih. Jadi sebenarnya teguran bukan mengenai untuk menjadi marah. The Bible also says that parents they should not frustrate or irritate their children. Jadi kita juga menjelaskan ayah atau orang tua seharusnya tidak memancing amarah atau membuat anaknya menjadi memancing amarah kepada anak-anaknya. That you're screaming at them, Yang mana yang selalu berteriak, humiliating them, kemudian harus mempermalukan or mereka, abusing them. atau yang mana menyalahgunakan itu. No, you should leave anger out of it. Tetapi yang mana kita harus meninggalkan amarah dalam hal teguran itu. Every correction should be with love. Yang mana setiap koreksi teguran seharusnya dengan dasar kasih. So I can say, why you do that? Jadi bilang, apa ini? You are a bad child. Ya kamu ada anak dulu. That's anger. Itu amarah. That's rejection. Itu penolakan. It's not good. Itu tidak baik. But there's a different way. Tetapi ada cara yang You say, berbeda. hey, I love you. Ya aku mengasihimu. You did not obey what I told you. Kamu tidak patuh dengan apa yang kukatakan. I've told you Aku sudah berkata and kepadamu I've warned you.
sudah memperingatimu. And so daddy is very sad, Dan sekarang papa sangat kecewa. but I have to bring a correction. Tapi papa harus membawa koreksi. Sometimes it's like this. Terkadang seperti ini. Sometimes when they are teenager, Tapi kadang kalau mereka sudah remaja, and then daddy says, I have to take your phone. tetapi dia mana pakai HP sini. And so for 1 week, Selama seminggu you will not have the phone. kamu tidak akan punya HP ini. And I'm going to put it there, Jadi aku akan tempatkan di and sana. I'm going to take the phone for a week away from you. Jadi untuk 1 minggu aku sita HP-mu Because you were disobedient. karena kamu tidak patuh. And so that is love. Jadi itu adalah kasih. It is not rejecting. Itu tidak menolak. You leave the emotion out, Yang mana saudara meninggalkan, masa tidak membawa emosi. and the child knows Kemudian yang mana anakmu dia akan tahu you do not hate him. bahwa kamu tidak membencinya. And so always, Jadi selalu saudara, yang selalu dan selalu, after I correct my child, yang setelah aku mengoreksi anak-anakku, I embrace my child. aku akan memeluknya. So they know Jadi mereka tahu I'm not against them. bahwa aku tidak menentang mereka. And so they did feel a little pain, Jadi iyalah mereka merasakan rasa sakit ya. a little this. Yang mana mungkin di bagian ini. They cry a bit, Jadi ya sedikit tangisan. I embrace. Kemudian aku akan rangkul mereka. And they forget the pain very soon. Dan mereka akan melupakan rasa sakit dengan cepat. But you've taught them something. Tetapi saudara mengajarkan mereka sesuatu. It's the love of correction. Ini adalah kasih dalam hal koreksi. So you are right Jadi yang mana ya saudara benar in truth and in love. dalam hal kebenaran tetapi juga dengan kasih. Very good. Sangat baik. And same in pastorship, same in leadership and discipleship. Jadi tetap sama dalam hal pastor, pemuridan dan kepemimpinan. After correction, Setelah koreksi, we go on. kita lanjut lagi. Give you ministry again. Pelayanan lagi silakan. Have a girlfriend. Kemudian silakan We pacaran marry you. lagi. Kita akan menikahi kalian. We bless you. Kita akan memberkati pernikahan We kalian. give you a responsibility. Kita akan memberikan tanggung jawab ini lagi. No problem. Oke, nggak masalah. Because we all make mistakes. Karena kita membuat kesalahan. That's the love of God. Jadi itu adalah kasih dari Tuhan. Pastor? Pastor. I just have a question. I was going to ask, when you're dealing with young men, like new converts, maybe they do crazy things or whatever, they show up late or this or that, or you're just trying to work with them. At what point do you think you should be graceful and let them do what they're doing? And then at what point do you feel like correction is needed with new converts, like young men especially? Yeah, I think, yeah, please. Sorry. Jadi pertanyaan dari Pastor sekalian itu yang terkadang kita ada yang pria muda atau mungkin pejabat baru yang memang sudah baru